ketemu lagi di hari Senin ya. Masih ada 4 orang lagi untuk hari ini Bu ya. Bu Eka adalah orang yang pertama, jam 10 secara luring ya. Siswanya berapa Bu? 10 Ibu. Berapa? 10. Oh 10. Iya 10 anak. Iya. Ya jangan lupa protokol kesehatannya Bu ya. Harus pakai masker, jaga kesehatan. Oke, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, silakan Ibu Eka untuk melaksanakan proses pembelajarannya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Semangat ya? Sudah sarapan belum? Sudah. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Nah, apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Iya. Walaupun di masa pandemi seperti sekarang ini, kita harus tetap semangat untuk belajar. Semangat? Semangat. Nah, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Coba adik dipimpin berdoa. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anak kelas 5, jangan lupa ya, setiap kita akan melakukan sesuatu, akan memulai suatu kegiatan, kita harus berdoa terlebih dahulu agar pelaksanaannya dilancarkan dan mendapatkan keberkahan ya. Anak-anak hari ini berangkat semua? Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan, di antaranya saat bepergian kita harus menggunakan masker. Iya. Nah, anak-anak, itu kita mulai pelajarannya. Kita menyanyikan lagu wajib nasional untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada negara Indonesia. Kita nyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke, bisa? Pimpin 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Lakukan kita semua. Ya, terus ya. Wah, nah, anak-anak. Pada pelajaran sebelumnya kita telah mempelajari tentang manfaat air. Coba apa saja manfaat air ya? Anak-anak yoga untuk manfaat air untuk apa? Mandi. Iya, untuk mandi. Selain untuk mandi untuk apa? Minum. Selain untuk minum mandi?
baju. Terus mencuci piring. Revan? Kalau tumbuhan membutuhkan air tidak? Butuh. Iya, menyiram tanaman. Ya, ini diantaranya adalah manfaat air. Ada minum, untuk mandi, untuk mencuci piring, mencuci baju, dan masih banyak yang lainnya ya. Nah, itu diantaranya adalah contoh dari manfaat air. Ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 1 manusia dan lingkungan pembelajaran kedua ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini antaranya adalah setelah nanti kalian mengamati video pembelajaran, kalian bisa menjelaskan tentang siklus air. Nah, kalian bisa membuat bagan sederhana tentang siklus air. Terus, kalian bisa mengurutkan peristiwa dalam suatu cerita, kemudian menuliskan urutan peristiwa menjadi sebuah paragraf. Paham ya? Ya. Nah, sebelumnya guru sudah bagikan LKPD tadi ya. Ya, ini LKPD-nya silahkan dibuka. Nah, di situ nanti setelah kalian mengamati video pembelajaran, kalian bisa menjelaskan apa sih yang sudah kalian dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang hebat. Apa kabar hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Amin. Dan jangan lupa untuk selalu semangat belajar ya. Hari ini kita akan belajar tentang siklus air. Anak-anak, tahukah kalian bahwa sekitar 71% air itu tertutupi oleh air loh. Nah, dari jumlah tersebut 97%-nya itu adalah air asin yang terdapat di permukaan laut. Sisanya Air ya? itu adalah air tawar. Nah, dari jumlah 3% tersebut 2%-nya itu merupakan air yang biasa kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari kita, yang biasanya terdapat di sungai, danau, maupun di permukaan air tanah. Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu turun lagi ke bumi. Ya, diulang sekali lagi ya. Jadi siklus air itu adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi menuju ke atmosfer lalu turun lagi ke bumi. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mengetahui bagaimana sih proses dari siklus air itu. Secara garis besar, proses siklus air itu mengalami 3 tahap. Tahap yang pertama itu adalah tahap penguapan atau evaporasi. Yang kedua, tahap pengembunan atau kondensasi, dan tahap yang ketiga adalah tahap penurunan hujan atau presipitasi. Nah, kita simak gambar ini. Nah, dari gambar ini terlihat terjadinya siklus air itu mula air danau, air sungai, air
S. Pertama, sebulan itu mengalami penguapan yang dikarenakan terkena sinar matahari. Terkena sinar matahari. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Evaporasi atau Apa nama? Ya, evaporasi. Tidak hanya air saja yang mengalami penguapan, tetapi tumbuhan pun mengalami penguapan loh. Nah, kalau tumbuhan itu dinamakan transpirasi. Apa? Ya, transpirasi. Nah, jadi kalau tumbuhan itu namanya transpirasi. Dikarenakan semakin ke atas suhunya itu semakin rendah, maka uap air hasil dari penguapan tersebut mengembun, kemudian menjadi awan. Nah, pada proses ini disebut kondensasi. Apa namanya? Ya, kondensasi. Kemudian, ketika terlalu banyak air yang terkondensasi atau mengembun, maka tetesan-tetesan air di awan menjadi besar dan berat, sehingga awan terlalu berat untuk menahannya di udara, sehingga jatuhlah sebagai hujan. Nah, pada proses ini itu disebut dengan presipitasi. Apa anak-anak? Presipitasi. Nah, begitulah proses terjadinya siklus air. Selalu semangat belajar ya. Gimana anak-anak tentang video pembelajarannya? Sudah bisa dipahami? Bisa? Bisa? Nah, sekarang dari video pembelajaran tersebut kalian sambil kita bertanya jawab dengan diorama siklus air ya. Ini juga bisa menjelaskan tentang siklus air. Seperti dalam video pembelajaran tadi. Nah, ada air apa ya? Ini air apa? Air laut, air danau, air sungai. Ya, itu mengalami kalau terkena sinar matahari tadi mengalami apa? Penguapan. Mengalami penguapan atau airnya menguap. Nama lainnya adalah apa? Evaporasi. Nah, dari uap air tersebut kemudian bagaimana ya? Uap air tersebut mengalami apa? Yang keras? Oh iya, kondensasi. Pinter adik. Mengalami kondensasi atau nama bahasa Indonesianya apa? Ini kan nama kerennya ya. Nama bahasanya pengembunan, menjadi titik-titik air kemudian berkumpul menjadi apa ini? Menjadi awan. Ya, menjadi awan. Kemudian setelah di awan, titik-titik air tersebut bagaimana? Berkumpul ya, berkumpul menjadi awan-awan tersebut, titik-titik airnya berkumpul. Nah, setelah di atas itu udaranya rendah ya, kemudian titik-titik air tersebut akan apa? Akan jatuh, pinter, akan jatuh. Nama lainnya adalah apa ya? Yang keras dong, oke? Presipitasi atau turun hujan. Nah, iya, jadi titik-titik air yang di awan itu akan jatuh menjadi hujan. Itulah namanya proses apa tadi? Proses siklus air. Sudah bisa dipahami? Silahkan LKPD-nya dikerjakan. Yang pertama, dari
Kalian bisa melihat ini ya, sambil mengerjakan LKPD. Yuk, yang pertama, tuliskan. Kerjasama ya. Ayo, kerjasama. Ini tidak perlu berdekatan, yang penting kerjasamanya ya. Yuk, pertama apa tadi? Pertama apa ya peristiwanya ya? Yang pertama, air laut. Nah, dituliskan di situ. Air laut, air sungai. Kemudian ada air apa lagi? Air danau. Ada juga tumbuhan. Ini tumbuhan juga mengalami penguapan. Namanya transpirasi ya. Guru kasih waktu 5 menit ya. LKPD 1 yaitu menjelaskan dan membuat bagan sederhana. Siap? Kalau masih lupa-lupa ingat, boleh lihat dioramanya. Karena dengan melihat ini kalian pasti akan lebih paham ya. Yuk, jangan lupa waktunya ya. Apa namanya tadi? Oh, Eva memberikan tanggapannya, pendapatnya ya. Itu namanya kerjasama dalam kelompok ya. Kelompok 2 juga, ayo kerjasamanya saling berpendapat. Kelompok 3 bagaimana? Bisa? Ini bisa ya? Iya. Walaupun pakai masker, suaranya harus tetap semangat ya. Bagaimana anak? Ada yang mau ditanyakan tentang siklus air? Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Astuti, sudah paham? Sudah selesai? Belum? Ada yang susah tidak? Ada yang susah tidak? Ya di sini tadi. Nah, tadi ada yang belum paham tidak dari penjelasannya dengan diorama ini? Sudah ya waktunya ya. Ya. Kelompok 2 sudah? Belum. Nah, kelompok 3 sudah? Kelompok 3 sudah? Ayo, bagaimana kelompok 2? Sudah. Sudah ya? Sudah. Kelompok 1 sudah ya? Ya, nah sekarang ibu kita dari kelompok 2 tenaga Budi, silakan presentasikan ke depan ya. Dari LKPD 1-nya. Ayo maju ke depan. Yang LKPD 1 itu kan membuat bagian sederhana tentang siklus air, kemudian mempresentasikan untuk menjelaskan. Nah, kalian simak ya yang lain ya. Nah, ini sudah membuat bagian dari kelompok 2. Coba sekarang ini jelaskan seperti ini. Nah, kepada teman-teman jelaskan ya. Evaporasi adalah penguapan air sungai atau laut. Air sungai dan air laut saja? Nah, ada air lagi? Iya, air danau, air tanah, juga tumbuhan ya.
Lanjut. Kondenisasi adalah pengembunan. Di situ uap airnya berubah menjadi apa? Di saat kondensasi berubah menjadi awan. Kemudian Presipitasi atau turun hujan. itu adalah setelah titik-titik air di awan itu akan jatuh menjadi hujan. Tepuk tangan buat Ugi. Terima kasih Ugi. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mempelajari tentang siklus air. Bagaimana, sudah paham belum? Ada yang mau ditanyakan tentang siklus air? Jessica, sudah paham? Iya. Iya, pinter. Evaporasi. Kemudian setelah evaporasi, kondensasi. Setelah mengalami penguapan baru turun hujan. Nah, anak-anak, dari proses siklus air tersebut itu banyak sekali dampak dan manfaatnya bagi kita ya. Di antaranya apa? Coba kalau tidak ada siklus air, airnya yang berada di sini bagaimana? Yang sudah menjadi limbah akan tetap kotor, banyak air kotor ya. Tapi karena dengan adanya siklus air, tersedia air bersih bagi kita untuk kehidupan, minum, untuk mandi, itu terjadi karena siklus air. Manfaat air tadi apa? Hanya untuk manusia saja? Tidak ya. Manfaat air juga bisa untuk hewan. Nah, sekarang Ibu punya cerita tentang hewan. Judulnya tentang, ini ada sekawanan gagak, tikus, kura-kura, dan rusa. Nah, Bu Guru jelaskan di depan, silakan kalian simak bacaan yang Ibu bagikan ya. Nah, jadi nanti kalian bisa menuliskan peristiwa yang terjadi pada cerita dari paragraf 1 sampai yang terakhir. Paham ya? Ya, di sini ada cerita tentang sekawanan gagak ya, disimak ya. Nah, sekawanan gagak, tikus, kura-kura, dan rusa yang kompak. Kita simak paragraf pertama dulu. Nah, coba siapa yang membacakan paragraf pertama? Riz, Ugi, yuk. Pada suatu ketika hiduplah 4 sekawan, yakni gagak, tikus, rusa, dan kura-kura yang hidup bersama bersebelahan rumah. Setiap pagi mereka berangkat bekerja ke tempat masing-masing. Depan jadwal yang sama, rutin tiap hari mereka lakukan. Ya. Nah, dari paragraf 1 itu kira-kira peristiwa apa yang terjadi? Ini boleh dengan kalimatnya kalian sendiri ya. Dari kalimatnya Revan boleh beda dengan kalimatnya Dinda. Boleh berbeda-beda. Satu kelompok dengan kelompok yang lain boleh berbeda-beda ya. Jadi yang namanya menuliskan peristiwanya boleh dengan pendapat kita masing-masing. Contohnya pada paragraf ke-1, kira-kira peristiwa apa yang terjadi? Keempat sekawanan hewan berangkat bekerja ke tempat masing-masing. Nah, itu bisa seperti itu. Itu namanya peristiwa yang terjadi. Paragraf kedua, siapa yang membacakan? Risma.
boleh. Pertama kura-kura dulu yang berangkat awal, lalu disusul oleh rusa dan gagak, kemudian tikus yang terakhir berangkat. Namun saat pulangnya rusa justru yang pertama sampai rumah. Kemudian disusul dengan tikus dan gagak, baru kemudian kura-kura yang terakhir. Ya. Paragraf kedua. Kira-kira peristiwa apa yang terjadi ya? Paragraf kedua. Nah, jadi di paragraf kedua itu peristiwanya yang terjadi itu rusanya terlambat pulang dan terjebak. Benar tidak? Ya. Kemudian yang ketiga, paragraf ketiga ya. Ini kelompok dua terus ya. Mau bacakan yang lain boleh nanti ya. Hingga pada suatu saat tikus, gagak, dan kura-kura sudah sampai rumah. Namun rusa belum tiba juga. Mereka pun khawatir. Lalu gagak pun berusaha mencari rusa. Dirasa mereka ternyata benar. Rupanya rusa telah terjebak di dalam kubur. Tikus pun segera menjerat jaring itu hingga rusa bisa lari melepaskan diri. Namun mana bagi si lambat kura-kura, karenanya dengan berat kemudian itu pun menangkapnya Paragraf ketiga. Apa kira-kira peristiwanya dari paragraf ketiga? Iya. Rusa pura-pura jatuh untuk mengelabui pemburu. Terus kemudian keempat, kelima, yuk siapa yang membacakan? Ini coba kelompok tiga. Yang keras ya. melihat hal itu, maka rusa pun lantas berpura-pura jatuh dan terluka hingga pemburu lantas meletakkan tasnya dan berlari menghampiri rusa yang jatuh tadi. Tikus dan gagak pun lantas berhasil membuka tas dan melepas kura-kura. Ya cukup. Ya, untuk paragraf keempat, nah akhirnya keempat sekawanan selamat sampai rumah. Itu adalah peristiwa yang terjadi pada paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf 4. Dituliskan peristiwanya. Kemudian, nah dituliskan menjadi paragraf seperti ini. Paham tidak? Peristiwa yang sudah ditulis tadi dari paragraf 1 sampai ke 4 kemudian dituliskan menjadi sebuah paragraf. Sudah paham belum? Iya. Silahkan sekarang LKPD 2-nya dikerjakan. Di situ ada sebuah cerita, kemudian tuliskan peristiwa yang terjadi dan dituliskan menjadi sebuah paragraf. Sudah paham? Kalau ada yang belum paham silakan ditanyakan. yang boleh para kalimat pertama, kalimat kedua, dan bagus itu Guru kasih waktu.
ada seekor semut muda yang berjiwa petualang terus-menerus berada di dalam seorang sarang. Peristiwa kedua. Ketika ia melihat air terjun, ia merasa terpesona dan ingin meminumnya airnya. Peristiwa ketiga. Semut yang melihat hal itu lantas berinisiatif untuk menggigit kaki pemburu tersebut. Iya, sudah ya peristiwa 1, 2, dan 3. Dan sudah dituliskan menjadi bentuk paragraf. Yang lain juga sudah ya? Sudah? Ya. Terima kasih buat Nanda Risma. Tepuk tangan buat Risma. Ya, nah sebelum itu bagaimana tentang pembelajaran hari ini? Siklus air menyenangkan tidak? Menyenangkan. Sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Untuk mengurutkan peristiwa bisa? Bisa? Bisa. Nah, sekarang kalau sudah paham, kita kerjakan evaluasinya ya. Silakan tulis nama masing-masing. Ya. Beri waktu 5 menit. Untuk LKPD-nya dikumpulkan. Nanti cek. Silakan diberi. Silakan dipahami soalnya, ya, dibaca dengan teliti, dijawab dengan benar. Gimana anak-anak, sudah selesai? Ibu periksa di rumah ya. Untuk hasilnya, Bu Guru bagikan pada pertemuan berikutnya. Ya? Ya. Apa ya? Nah, silahkan dikumpulkan. Nih. Anak kelas 5 udah pintar-pintar, udah paham ya? Nah, anak-anak, setelah kalian mengerjakan evaluasi tadi, bagaimana kira-kira sudah memahami tentang pembelajaran hari ini, yaitu belajar tentang apa ya? Siklus air. Selain siklus air tadi apa yang kedua? Mengurutkan peristiwa pada sebuah bacaan. Nah, alhamdulillah kesimpulan hari ini kalian telah bisa menjelaskan tentang siklus air, bisa membuat bagian sederhana tentang siklus air, bisa mengurutkan suatu cerita dan menuliskan menjadi sebuah paragraf. Di rumah nanti kalian latihan lagi untuk mengurutkan peristiwa, memahami siklus air, ya, dan menuliskan sebuah paragraf agar tulisan kalian akan lebih bagus lagi. Paham ya? Nah, untuk pembelajaran yang akan datang, kita akan belajar tentang tema 8 tema 1 pembelajaran ketiga. Silakan kalian di rumah untuk mempelajari. Dan untuk PR-nya, silakan kalian kerjakan halaman 25. Ya? Siap. Nah, untuk pembelajaran hari ini, sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, adik-adik dipimpin berdoa lagi. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lagi, jangan lupa di rumah untuk selalu jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup agar imun kita tetap